soars up to the sky. God gives me strength to stand up tall. With his big love, I fear no fall. I'm bold, bold, bold like a lion. Strong in the Lord, there's no denying. Roaring with faith, I won't back down. Jesus is king, he wears the crown. I can be brave, I can be kind. God's with me all the time. Even when I'm all alone, I know I'm not on my own. I'm bold, bold, bold like a lion. Strong in the Lord, there's no denying. Roaring with faith, I won't back down. Jesus is king, he wears the crown. I'm bold, bold, bold like a lion. Strong in the Lord, there's no denying. Roaring with faith, I won't back down. Jesus is king, he wears the crown. Let's be bold and full of grace, show God's love in every place. Roar with joy, come sing this song. God makes us brave and God is strong. Selamat sore, yuk kita mulai ya. Wano kowe iki ngopo? Bisa nggak dilihat di wajahmu di gambar? Oh, ini ada Arthur. Arthur, selamat sore. Coba kameranya dibuka. Raika? Selamat sore. Iya, yuk dibuka kameranya biar Bari lihat. Raika, selamat sore. Sore. Ya, Wano, Mela, selamat sore. Sore. Oke, yuk kita akan mulai ya kegiatan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman kita segera bergabung. Yuk, kita akan buka di dalam doa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan mulai dari pagi hingga sampai sore hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami nikmati di hari ini. Sore hari ini Tuhan, kami mau belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tolong berkati alat-alat dan jaringan yang kami pakai sehingga mendukung pelajaran belajar kami di sore hari ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, yuk kita akan mulai ya. Kemarin materinya tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Nah, tapi dia tidak tahu kalau yang dia temui adalah Yusuf. Nah, terus coba Raika masih ingat nggak siapa yang ditinggal di Mesir? Waktu saudara-saudaranya kembali ke Kanaan, ada satu orang yang ditinggal di Mesir. Siapa Raika namanya? Siapa ya? Lali. Alah, kok lali kita? Dibantu, coba dibantu. Catatannya dikumpul ya? Oh, catatannya harus dikumpul. Oh sih? Coba Wano, Pamela, ada yang bisa bantu apa Yosi? Siapa yang ditahan Yusuf di Mesir minggu lalu? Benyamin. Bukan, Benyamin itu kan yang ditinggal di Kanaan sama bapaknya. Simeon. Ya, masih inget ya? Jadi Simeon itu ditahan di Mesir oleh Yusuf. Saudara yang lain boleh pulang ke Kanaan bawa gandum, ya. Tapi
tapi ada catatannya. Kalau kembali lagi ke Mesir, supaya Simeon bisa bebas, maka mereka harus kembali ke Mesir membawa Benyamin. Ya, nah yuk kita mau belajar hari ini materinya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Minggu lalu judulnya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ya, baru pertama kali pergi ke Mesir. Mereka nggak kenal Yusuf, tidak mengenali Yusuf. Nah, minggu ini, hari ini, kita belajar saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Sudah ditulis ya. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Arthur, sedia alat tulis enggak ya? Mana ini Arthur ya? Arthur ada alat tulis, nak? Oh, enggak ada? Enggak apa-apa, kalau enggak ada nanti mendengarkan dulu ya. Oke, yuk, enggak apa-apa. Nah, mari kita simak videonya ya. Kita sudah sampai kejadian 43. Cepet ya. Sudah 30 kali pertemuan kita. Yuk, kita akan lihat videonya dulu berkaitan dengan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, Kelihatan ya? ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini. Sebentar, bari ulang ya. Yuk, kita simak bersama-sama videonya. hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku
Ambillah perak itu. Taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, itu tadi kisahnya ya. Bagaimana Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Minggu lalu, saudaranya pergi ke Mesir untuk pertama kali. Yusuf belum memperkenalkan diri. Nah, minggu ini ketika dua kali mereka datang ke Mesir, maka Yusuf memperkenalkan dirinya. Oh, yang pertama, coba lihat gambarnya ya, yang ada di layar. Waktu pertama kali saudara-saudaranya pergi ke Mesir, Benyamin nggak diajak. Nah, tapi Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Maka mereka diizinkan kembali ke Kanaan, tetapi Simeon harus ditinggal di Mesir. Nah, untuk membebaskan Simeon, maka saudara-saudaranya harus kembali ke Mesir dengan membawa Benyamin. Nah,
Ketika mereka sudah kembali ke Kanaan, bahan makanan yang dibawa dari Mesir telah habis. Karena kan masa kelaparannya 7 tahun. Lama ya. Nah, bahan makanan yang dibawa dari Mesir telah habis. Lalu anak-anak Yakub atau saudara-saudaranya Yusuf ya, meminta izin kepada ayahnya untuk kembali lagi ke Mesir. Membeli bahan makanan lagi. Tapi syaratnya harus membawa Benyamin. Nah, Benyamin itu adiknya Yusuf yang satu ibu. Maka Yusuf sangat mengasihi Benyamin. Ya, karena bahan makanannya sudah habis, maka mereka berencana akan kembali ke Mesir untuk menjemput Simeon juga. Tetapi syaratnya Benyamin harus ikut. Nah, Yakub saat itu bingung. Setahu Yakub, Yusuf sudah tidak ada. Lalu Simeon ditahan di Mesir. Nah, sekarang kalau Benyamin diajak, Yakub takut kalau nanti terjadi sesuatu dengan Benyamin. Maka satu persatu anaknya akan hilang. Nah, tapi dengan banyak pertimbangan, maka akhirnya Yakub mengizinkan Benyamin untuk ikut pergi ke Mesir. Sudah ya. Coba dibaca. Aldrik. Bahan makanan yang dibawa dari Mesir telah habis. Anak-anak Yakub meminta izin untuk kembali ke Mesir dengan membawa Benyamin. Ya, oke, sudah ya. Kita lanjut yuk. Nah, setelah sampai di Mesir, Yusuf melihat Benyamin. Nah, lihat yang digambar ya. Yusuf melihat Benyamin. Ia sangat terharu karena sekian lama tidak ketemu, tiba-tiba ketemu, sangat terharu, sangat senang, begitu ya. Maka masuklah Yusuf ke dalam kamar dan menangis sekuat-kuatnya atau sejadi-jadinya. Nah, saking bahagianya melihat adik kesayangannya akhirnya bisa dia lihat, bisa bertemu kembali. Yusuf bertemu dengan Benyamin. Ia sangat terharu. Lalu masuklah ia ke dalam kamar dan menangis. Saudaranya tidak ngerti ya kalau sebenarnya Yusuf sudah tahu bahwa mereka datang ke Mesir. Mereka tidak tahu bahwa yang melayani mereka selama ini ketika mereka membeli gandum di Mesir adalah Yusuf. Sudah? Coba sekarang Wanu dibaca tulisannya. Wanu? Yusuf bertemu dengan Benyamin. Ia sangat terharu, masuk ke dalam kamar dan menangis. Ya, oke. Lanjut ya, kita lanjut. Bagian berikutnya. Nah, supaya dapat bersama Benyamin lebih lama, Yusuf memerintahkan petugas untuk memasukkan piala emas ke dalam karungnya Benyamin. Ya, karena kan biasanya beli gandum lalu pulang. Ya, nah, supaya Benyamin itu bisa ditahan di Mesir, bisa tinggal lebih lama dengan Yusuf, maka Yusuf memerintahkan petugas
atau bawahannya gitu ya, untuk memasukkan piala ke dalam karung gandumnya Benyamin supaya nanti ketika mereka di tengah-tengah perjalanan dicek Yusuf kehilangan piala emas. Nah, siapa yang mengambil piala emas itu maka harus ditahan di Mesir. Di skenario atau di setting seolah-olah Benyamin itu mencuri piala emasnya Yusuf supaya bisa tertangkap dan nanti bisa tinggal lebih lama di Mesir. Sudah? Yuk, coba Arthur dibaca tulisannya, nak. Arthur sudah bisa baca? Itu sudah Ya, supaya dapat bersama Benyamin lebih lama, Yusuf memerintahkan petugas untuk memasukkan piala emas ke dalam karung gandum. ya, pinter. Baik, terima kasih. Yuk, kita lanjut ya. Nah, saudara Yusuf bersiap pulang dengan membawa karung-karung gandum. Mereka tidak tahu bahwa di salah satu karung gandum itu sudah diisi piala emasnya Yusuf. Nah, setahu mereka, karung itu isinya gandum, lalu ditali, ditutup begitu ya, sehingga mereka tidak bisa ngecek atau tidak ngecek satu-satu bahwa ada satu karung yang diisi piala. Saudara Yusuf bersiap pulang dengan membawa karung-karung gandumnya. Seperti waktu yang pertama dulu, ketika mereka ke Mesir, mereka kembali pulang ke Kanaan dengan membawa banyak karung gandum untuk bahan makanan selama di Kanaan. Ya, nanti kalau habis kembali lagi ke Mesir untuk membeli lagi. Karena masa kelaparan yang terjadi di bumi selama 7 tahun, waktu yang lama. Nah, yuk selanjutnya. Nah, saat akan pergi, prajurit menggeledah karung gandum dan menemukan piala emas itu ada di karung gandumnya Benyamin. Nah, jadi saat akan pergi diumumkan bahwa Yusuf itu kehilangan piala emas. Nah, siapa yang mencuri? Maka prajurit menggeledah karung gandum. Dibuka satu-satu. Nah, ternyata piala emas itu ditemukan di dalam karung gandumnya Benyamin. Nah, Benyamin nggak merasa ngambil. Saudara-saudaranya juga nggak merasa ngambil. Tapi kenapa kok tiba-tiba ada di karung gandumnya Benyamin? Ternyata itu sudah dirancang oleh Yusuf dengan maksud supaya Benyamin bisa tinggal lebih lama di Mesir. Nah, yuk Nara silakan dibaca. Saat akan pergi, prajurit menggeledah karung gandum dan menemukan piala emas ada di dalam karung bayi Benyamin. Ya, di karung gandumnya Benyamin ya. Berikutnya, yuk kita lanjut. Nah, Yusuf berkata bahwa orang yang punya karung gandum, piala emasnya itu ya ada di karung gandum tersebut, maka orang tersebut akan menjadi budaknya dan tinggal di Mesir. Ternyata orang itu adalah Benyamin. Memang Yusuf punya maksud supaya Benyamin itu tinggal lama di Mesir. Maka dia menyusun skenario, menyusun sebuah cerita
supaya Benyamin bisa tinggal di Mesir. Kalau jadi Benyamin mungkin bingung ya. Aku merasa tidak mengambil, tapi kok tiba-tiba ada di karung gandumku. Nah, sudah ya. Kita lanjut yuk. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Untuk minggu ini kita sampai di piala emas itu ditemukan di karung gandumnya Benyamin. Nah, berarti Benyamin harus tinggal lama di Mesir untuk menjadi budaknya Yusuf. Ya, tapi bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah benar Benyamin akan tinggal di Mesir? Atau apa yang terjadi? Nanti kita lanjut minggu depan. Nah, tapi dari videonya tadi, harusnya kalian sudah bisa menebak ceritanya ya. Ini Yusuf belum memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Tapi tadi di video sudah, Bu. Iya, videonya kebelandangan ya. Videonya sudah sampai di kejadian 44-45. Tapi hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Yuk, sekarang bagian kita yang terakhir. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah saudara Yusuf pergi ke Mesir? Jadi ini saudaranya belum ngerti ya. Belum ngerti bahwa yang mereka temui itu adalah Yusuf. Ya, yuk, ada yang mau menyampaikan? Apa yang kamu pelajari dari kisah sore hari ini? Yuk, satu-satu dari Yosi. Wih, wano tenanan nih. Kepencet. Wah, tenane. Apa wano? Yosi dulu, Bu. Oh, Yosi dulu. Belum siap. Baik, Yosi, yuk Yosi. Berbohong boleh untuk kebaikan orang lain dan diri sendiri. Berbohong untuk kebaikan orang lain ki kayak kepiye maksudnya, Yas? Maksudnya gimana berbohong untuk kebaikan? Ya, jadi bohong itu boleh-boleh aja kalau untuk kebaikan orang lain atau diri sendiri. Aduh. Nanti jadinya salah kaprah ini ya. Bohong itu sekecil apapun yo, nek bisa jangan dilakukan ya nak ya. Biasakan berkata jujur, tidak berbohong ya. Oke, Wano, ayo. Pentingnya tobat dan pengampunan. Kisah apa sih yang mengampuni? Yusuf belum mengampuni loh itu ceritanya. Nggak apa-apa ya, tapi dalam hati Yusuf sudah mulai mengampuni karena dia punya keinginan untuk bertemu lebih lama dengan saudara-saudaranya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Mela. Siapa? Mela? Saake Mela. Apa lah? Mau ngomong nggak lah? Mempercayai Tuhan dalam keadaan sulit. Iya, pinter. Percaya kepada Tuhan dalam keadaan sulit atau keadaan apapun. Ya, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Oke. Arthur, ada yang mau disampaikan? Yusuf mencintai saudaranya. Iya, pinter. Yusuf mencintai saudaranya. Buktinya apa? Dia terima saudaranya. Ya, ketika Yusuf mengingat perlakuan saudara-saudaranya, Yusuf dijual, Yusuf dimasukkan ke sumur, ya. Kalau tidak ada pengampunan, tidak ada rasa mengasihi, tentu Yusuf tidak akan memberi gandum. Nah, tapi Yusuf mau mengampuni dan mengasihi, sehingga saudaranya pulang membawa banyak gandum. Nah, oke. Yang kalian sebutkan tadi benar ya. Mari silahkan ditambah kalau yang di layar belum ada. Nah, yang pertama,
Seperti yang disampaikan Arthur tadi, kita harus mengasihi saudara. Dari kisah tadi, Yusuf sangat mengasihi Benyamin. Ya, sehingga ketika bertemu, ia sangat terharu, menangis. Ya, terharu begitu melihat Benyamin untuk pertama kalinya setelah sekian puluh tahun mereka berpisah. Nah, setahu Benyamin, Yusuf itu tidak tahu entah hilang atau entah meninggal gitu ya. Nah, ternyata Yusuf masih hidup dan dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Lalu yang kedua, ini yang disampaikan Yosi tadi ya, tidak boleh menipu. Nah, Yusuf menipu saudara-saudaranya, khususnya Benyamin ya, supaya bisa tinggal lebih lama dengan Yusuf. Benyamin bisa tinggal di Mesir lebih lama ya. Karena mungkin Yusuf pengen mengasihinya terlalu berlebihan, maka cara yang dia pakai itu adalah cara yang salah, yaitu dengan menipu atau memfitnah Benyamin melalui piala emas yang dimasukkan ke dalam karungnya. Nah, itu hal yang tidak baik, maka tidak boleh untuk ditiru. Ya, yang nomor 2, tolong diperhatikan ya. Apapun bentuknya, jangan dilakukan. Oke, sudah ya? Anak-anak ini yang kita pelajari sore hari ini ya. Besok kita akan lanjut. Materi kita minggu depan adalah Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ya, setahu saudara-saudaranya kan Yusuf sudah meninggal, toh? Sudah hilang, entah kemana. Ya, tapi ternyata masih hidup dan menjadi penguasa di Mesir. Luar biasa ya, apa yang dikerjakan Tuhan dalam diri Yusuf. Yuk, kita akan akhiri pertemuan kita sore hari ini. Ada yang mau pimpin doa? Minggu lalu yang mimpin doa siapa ya? Mela. Minggu lalu Mela ya? Minggu ini siapa ya? Siapa ini? Aldrik, sudah pernah belum? Belum, Bu. Oke, yuk Aldrik ya. Bu Hari catat minggu depan giliran yang lain. Yuk ajak temannya berdoa. Mari teman-teman sebelum mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang sekolah minggu sore kami pada sore hari ini. Semoga kami dapat mengikuti kebaikan-Mu melalui renungan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu besok pagi di sekolah minggu ya. Terima kasih, Bu. Yuk, terima kasih. Tuhan berkati. Sehat selalu ya.